Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan Bapak dalam pelajaran Quran Hadis bab 2 kelas 7. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya bab 1. Sekarang lanjut lagi. Lanjutan dari kemarin pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, tetap bab 2. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak minta tolong kalian subscribe link YouTube ini, kemudian kamu klik like, kemudian kamu komen yang bagus-bagus, agar Bapak lebih semangat lagi dalam membuat pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, 8, ataupun 9. Kita langsung ke materi. Anakku sekalian, bab 2 masih tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetisi dasarnya masih kayak kemarin. Kemarin sudah Bapak bahas surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sekarang yang akan Bapak bahas Quran surat Ali Imran dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ini kompetisi dasar, kemudian ini indikator pencapaian kompetisi, kemudian yang ini peta kompetisi. Kemarin sudah Bapak jelaskan isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 pada pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Setelah bab 2 selesai Bapak jelaskan, baru akan Bapak berikan tugas-tugas kepada kalian. Kita masuk ke pembahasan isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190. Pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malam dan siang sebagai tanda bagi orang yang berakal. Coba kalian bayangkan apabila satu harian penuh malam terus, nggak ada siang. Dan apabila satu harian siang terus nggak ada yang malam, ya, kita pasti tidaklah enak sekali. Alhamdulillah Allah ciptakan kepada kita siang untuk kita bekerja, untuk kita beraktivitas, dan malam hari untuk kita istirahat. Setelah seharian aktivitas, energi kita terkuras, pikiran kita terkuras, Allah ciptakan malam. Untuk apa malam? Malam untuk kita beristirahat. Malam Allah ciptakan kepada kita agar badan kita ketika kembali pagi dalam keadaan fit, dalam keadaan segar, dalam keadaan bugar. Dan malam pun Allah ciptakan di tengah malam. Allah perintahkan kepada malaikat agar mencari orang-orang yang tengah bangun tengah malam. Bangun tengah malamnya ngapain? Bangun tengah malamnya yaitu sholat sunnah tahajud. Anakku, Bapak harap juga kalian bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Bukan bangun tengah malam untuk main HP, ya. Apalagi nonton bola. Sekarang bola nggak ada ya. Main HP ataupun nonton TV, ya. Bapak harap kalian bangun tengah malam, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat sunnah tahajud. Nggak usah banyak-banyak sholat sunnah tahajud anak-anakku sekalian. Cukup kalian sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Ya, apabila 2 rakaat sudah istiqomah, berlanjut boleh nambah menjadi 4.
Janganlah kalian paksakan. Karena tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah ciptakan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang sebagai tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, coba kalau Allah ciptakan malam terus, siang terus, kan nggak enak. Kita tidur mulu kalau malam, kalau siang kita beraktivitas. Badan kita bukanlah robot yang harus bekerja selama 24 jam nonstop. Perlu ada istirahatnya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada, serta tanpa ada contoh sebelumnya. Dan di dalam pergantian malam dan siang, serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu, benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat, yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, melalui surat Al-Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta penggantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah ulul albab, orang-orang yang berpikir dengan pola pikirnya. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Orang yang memiliki akal sempurna disebut dengan ulul albab. Ya, di sini di dalam bab ini intinya kita disuruh tafakur. Apa itu tafakur? Merenung ciptaan Allah. Bagaimana Allah ciptakan siang dan malam tanpa ada benturan. Kita lihat matahari tidak terbentur dengan bulan. Ya, setelah matahari terbit, bulannya menghilang. Setelah matahari terbenam, bulan muncul. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak ada yang bisa menciptakan hal tersebut. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan hal tersebut. Dan tidak ada contoh sebelumnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita renungkan, yang perlu kita tafakurkan. Kemudian yang C, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rahmat Allah melebihi murkanya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qul inna Allah lama qadal haq kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya. Yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Hadis di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Maksudnya apa? Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Maksudnya Allah memiliki rahmat yang jauh lebih luas daripada murkanya. Oleh sebab itu, kalian apabila banyak berdosa, banyak melakukan maksiat, buru-buru bertobat kepada Allah sebelum murkanya Allah turun. Allah tidak akan murka karena masih punya rahmat. Dengan rahmatnya lah kita masih bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat sesungguh-sungguhnya. Kita berdoa kepada Allah sebenar-benarnya. Insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Anakku sekalian, tanamkan dalam diri kalian bahwasanya rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Jangan yang ada dalam pikiran kita Allah bakalan murka. Ingat, Allah memiliki rahmat yang jauh lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang ada dalam diri kita yaitu bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas. Ampunan Allah sangatlah luas. Banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita banyak berbuat salah dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya itu rangkuman dari rangkuman bab kedua dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Yang kedua, sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal soleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Jadi di sini diminta agar kalian mensucikan diri kalian dengan banyak-banyak beramal soleh. Untuk apa tujuannya? Agar kalian mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Terlebih nanti mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat nanti. Yang ketiga, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang berakal sehat. Disuruh apa? Tafakur, merenung. Ya, melihat keindahan dan keciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari ketika terbit dan terbenam sangatlah indah sekali. Yang keempat, tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar dan banyak dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal dia mau bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yang penting satu, jangan melakukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Semoga Allah lindungin kita agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, terlebih agar kita tidak banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak berdosa sehingga membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala turun. Hikmah, cermat dalam memilih. Setiap insan harus pandai memilih jalan yang ia tempuh. Apakah jalan itu baik ataukah sebaliknya? Karena setiap langkah dan amalan hamba akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila shalihan falinafsih, wa man asaa fa 'alaiha, wa ma rabbuka bidzalami lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Anak-anakku sekalian, ketika kita mengendarakan kendaraan bermotor, hanya ada dua belokan, kanan atau kiri. Pilihan hidup ada dua, surga, neraka. Siapa yang dapat memilih? Masing-masing dalam diri kita. Oleh sebab itu, apabila kalian ingin memasuki tempat kebaikan atau surga nanti, dihiasi emang tidak enak-enak, ya. Tidak enaknya seperti apa Pak di dunia? Tidak enaknya kita disuruh puasa, kita disuruh sholat, kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Itu suatu hal yang sangat berat untuk dilakukan di dunia. Tapi ingat, balasannya nanti akan ada di akhirat. Apa balasannya? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan Rasul dan beserta dengan orang-orang soleh. Tapi yang kedua, neraka dihiasi dengan yang enak-enak. Yang pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, mabok-mabokan. Yang ketiga, berjudi. Yang keempat, berzina. Nah, ini kalau anak sekolahan nih, pacaran. Itu pacaran suatu hal yang enak. Tapi ingat, nanti kalau kalian melakukan sesuatu dosa tersebut sampai meninggal dan belum bertaubat, kalian akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nerakanya Allah itu paling rendah. Apabila kalian berdiri di atasnya, ubun-ubun kalian ini mendidih. Ya, ubun-ubun kalian dari kepala mendidih. Sebelum kita mencoba masuk ke dalam neraka, di dunia dulu kita praktekkan. Anakku sekalian tahu lilin,
Pasti tahu semuanya lilin. Kalian nyalakan lilin. Ketika api lilin nyala, kalian taruh tangan kalian di atas lilin. Apabila kalian kuat dalam waktu setengah jam, berarti kalian akan kuat dengan api neraka. Apabila kalian tidak kuat, maka jangan coba-coba melakukan suatu dosa. Kenapa? Karena akhirat lebih panas daripada api dunia. 99% api neraka di dunia hanyalah 1%. Di mana nanti di akhirat bahan bakarnya bukan bensin, bukan minyak tanah, bukan bukan kayu bakar. Akan tetapi bahan bakarnya api neraka yang pertama batu, yang kedua adalah manusia itu tersebut. Jadi manusia adalah bahan bakar api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apabila kita masuk, sampai kapan Pak Hari batasnya? Batasnya selama-lamanya. Orang yang masuk ke dalam neraka batasnya selama-lamanya. Ya, enggak ada batasnya maksudnya. Dia meninggal, dihidupin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal, dihidupin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Terus-terusnya selama-lamanya. Lain halnya orang yang masuk surga. Yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Selama-lamanya. Bapak kira cukup sekian materi yang Bapak berikan pada bab kedua ini. Anakku sekalian, sekarang pandemi COVID-19 di Jakarta mulai meningkat. Tetap jaga kewaspadaan diri kalian. Yang pertama, apabila kalian ingin keluar rumah, selalu menggunakan masker. Ya, selalu bawa masker kemanapun. Ya, pakailah masker yang benar dengan cara menutupi hidung dan juga menutupi mulut. Yang kedua, selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, jagalah jarak kalian, jangan terlalu dekat ketika berkumpul. Ya, sebab makin lama di Jakarta COVID makin meningkat. Dan nanti pun tanggal 14 September Gubernur kita DKI Jakarta sudah melakukan PSBB. Ya, PSBB lagi seperti kayak kemarin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang ada di negeri kita, negeri Indonesia, wabil khusus kota kita, kota Jakarta. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasa kala. Sebelum Bapak akhiri, anak-anakku sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen status YouTube MTS ada. Semoga Bapak lebih semangat lagi dalam membuat video. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.